kepada para ulama, para kiai, tokoh agama, para asatidz, dimanapun berada, mari kita lakukan upaya-upaya rekonsiliasi secepat mungkin agar kita bangsa Indonesia kembali menjadi tenang, penuh dengan persaudaraan ukhuwah watoniyah dan ukhuwah Islamiyah. 5. Mengajak seluruh umat Islam memperbanyak doa dan zikir, sholawat agar bangsa Indonesia mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan pernyataan bersama NU dan ormas-ormas Islam yang mempunyai platform sama, punya prinsip sama, yaitu NKRI, Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka. Rekonsiliasi nasional yang ditawarkan oleh Muhammadiyah dan dapat menjadi agenda ke depan adalah bagaimana seluruh komponen bangsa itu mengagendakan Indonesia ke depan untuk memobilisasi potensi besar bangsa yang boleh jadi juga mungkin recovery terhadap hal-hal yang tercecer karena proses politik, dan itu kita bisa mendialogkan persoalan-persoalan. Baik, pemirsa, saya akan langsung berdialog bersama dengan cendekiawan Muslim Aziumardi Azra. Prof. Azra, pemilu sudah berakhir, tetapi apakah menurut Anda suhu politik, ketegangan di dalam masyarakat sudah menurun tensinya? Sebetulnya kalau sehari dua hari ini mulai menurun ya, terutama sejak hari Sabtu dan Minggu kemarin lah, hari ini itu kelihatan sudah menurun. Walaupun sebetulnya ya kalau saya lihat di dalam masyarakat ya, baik di Jakarta maupun di kota-kota lain itu umumnya masyarakat tenang-tenang saja, ya kan. Tapi panas itu masih kita lihat di media sosial, kita lihat masih bertebaran pernyataan-pernyataan yang sebetulnya sangat divisif, sangat mengadu domba. Nah, oleh karena itulah saya kira apa yang sudah dilakukan oleh misalnya koalisi masyarakat sipil, oleh Muhammadiyah, oleh NU, saya kira ini harus digalang terus-menerus ya. Dan tentu saja ini juga saya kira yang paling penting itu adalah melibatkan elit politik. Elit Contohnya politik, harus dimulai dari elit politik ya, Prof? Ya, elit politik yang saya kira kita harapkan pertemuan antara Pak Luhut misalnya dengan Pak Prabowo itu bisa segera dilakukan, ya kan. Apapun hasilnya mungkin mula-mulanya itu ya mungkin agak canggung, tapi saya kira sebagai katakanlah ice breaking ya. Jadi lama-lama saya kira kemudian akan cair situasinya, suasananya, karena saya kira ini kita tunggulah hasil dari KPU. Kita juga minta kepada elit politik, kalangan masyarakat, kalangan terpelajar, karena juga saya melihat di kalangan terpelajar itu juga masih ada yang menyebarkan isu-isu yang sebetulnya itu bikin tambah panas gitu. Padahal kita berharap cukup banyak juga dari kalangan terpelajar dari kalangan menenangkan kampus suasana. Saya lihat itu masih ada. Jadi saya pikir lebih baiklah menahan diri, tunggu KPU. Kalau KPU-nya salah-salah menginput segera dikoreksi. Saya kira kan terbuka, bisa diawasi secara langsung. Jadi saya kira kuncinya di situ. Tapi pada saat yang sama, elit politik ini juga tanggung jawabnya sangat besar. Ya, tim-tim kampanye menahan diri lah. Jadi euforia yang berlebihan, ya kan. Saya kira tunda dulu lah, ya kan. Karangan-karangan bunga di mana-mana saya kira dikurangi, ataupun kalau bisa tidak ada dulu. Tidak ada lah, nanti tunggulah setelah 22 Mei itu baru kemudian ucapan selamat itu boleh disebarkan, diucapkan, seharusnya begitu ya, saling menahan diri. Tetapi kenyataannya ada klaim kemenangan, ada tuduhan KPU curang, sehingga masyarakat pun sebagai masyarakat jadi bingung ini, Prof. Bagaimana sih seharusnya elit politik bersikap? Ya, saya kira elit politik harus bersikap lebih arif tentu saja ya. Lebih bersikap pada data, pada fakta. Jangan kemudian terpengaruh atau terbawa oleh klaim-klaim yang sebetulnya tidak susah diverifikasi, susah dipertanggungjawabkan. Ya. Jadi saya kira dalam tahap seperti sekarang ini yang bisa dipertanggungjawabkan, yang bisa dipegangi itu adalah hasil penghitungan real count ya.
penghitungan yang real, yang aktual dari manual dari KPU itu yang harus diikuti. Walaupun kita juga masih melihat masih ada itu hitungan-hitungan, kalkulasi dari lembaga-lembaga tertentu yang saya kira kemudian misleading, membuat kisruh situasi di dalam masyarakat gitu, di antara para pemilih di berbagai daerah, karena itu disebarkan melalui media sosial. Jadi yang mana ini maksudnya, Prof? Yang mana ini yang membingungkan tadi? Ya itu tadi klaim-klaim bahwa pasangan ini sudah menang di sana, sudah menang di sini, dapat persentase di sana, presentasinya segini. Saya kira sudahlah itu ditahan gitu, ikuti saja apa yang dikeluarkan oleh KPU, dijaga, dipelihara, diperkuat, dipastikan apa yang disampaikan, dilaporkan oleh KPU itu, hitungan yang real dari KPU itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Tidak ada yang salah entry dan lain sebagainya. Ya, Prof. Azra, kalau kita bicara soal langkah rekonsiliasi yang saat ini sudah hampir terrealisasi dengan adanya rencana pertemuan antara Luhut dengan Pak Prabowo, tetapi sebetulnya rekonsiliasi seperti apa yang menurut Anda bisa mengembalikan kembali solidaritas dan juga kohesivitas sosial masyarakat? Saya kira kalau rekonsiliasi dalam pengertian yang lebih aktual, betul-betul lebih fungsional, saya kira itu memerlukan waktu. Tapi sekarang ini yang paling mendesak adalah rekonsiliasi itu dalam pengertian kedua belah pihak ini bisa menahan diri sehingga kemudian bisa mengurangi tensi yang ada di dalam masyarakat. Sekarang ini kan ada tensi, terutama di kalangan elit lah, elit politik lah, di kalangan media sosial. Kalau di dalam masyarakat kehidupan biasa saja sebetulnya. Cuma kemudian kalau ketegangan di lingkungan di tingkat atas itu terus nanti menjadi panas, tidak terkendali, itu kemudian masyarakat di tingkat bawah juga akan terpengaruh, akan menular, dan ini akan sekali misalnya ketegangan itu menular ke dalam masyarakat, ini akan sangat berbahaya, bisa Berarti eksplosif. kalau kita lihat ketegangan di sosial media, ini kita juga butuh contoh Dona dari elit politik ketika mereka berinteraksi lewat sosial media, seharusnya mereka juga mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang meneduhkan. Iya, makanya para elit politik ini, tokoh partai, lembaga-lembaga kepemimpinan publik, saya kira harus mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang memang menyejukkan, yang mendamaikan kedua belah pihak, ya kan. Dan oleh karena itulah saya juga mengharapkan elit politik ini sebetulnya bukan hanya Pak Luhut dengan Pak Prabowo, tapi juga elit-elit partai yang ada, saya kira bisa ketemu meskipun ada dua koalisi yang masing-masing mendukung paslon 1 dan paslon 2, tapi kan mereka sebetulnya bisa ketemu, bisa dialog, ngopi bareng bisa bicara. Prof, ya kan sambil mungkin makan-makan siang atau makan malam, sebetulnya bisa kalau mereka mau. Baik. Nah, saya kira juga pada saat yang sama koalisi masyarakat sipil, Muhammadiyah, NU, saya kira bisa mengundang nih tokoh-tokoh politik yang ada ini, ya kan, mulai dari bisa menjadi mediator begitu. Oh iya, bisa, mereka saya kira punya leverage, punya posisi, berada dalam posisi yang baik untuk mengundang paslon nomor 1 dan paslon nomor 2 untuk berdialog dari hati ke hati begitu, bersama koalisi masyarakat sipil yang ada. Saya kira kalau itu bisa dilakukan, insya Allah ini akan baiklah situasinya. Iya, baik. Terima kasih Prof. Azra sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.